You're a drug dealer. No, what? How? What? What's up team, selamat datang di channel kita, Channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode kedua dari serial film Breaking Bad season ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa cek langsung di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa basa-basi, langsung saja ke intronya. Scene dimulai di mana Walter yang sedang berkendara, ia ditilang oleh polisi dikarenakan kaca mobilnya yang pecah. Walter sempat berargumen karena kacanya yang pecah itu dikarenakan puing pecahan dari kecelakaan pesawat beberapa hari yang lalu. Akhirnya ia pun ditahan polisi tersebut dengan semprotan di matanya setelah melakukan protes. Beralih ke Hank yang membahas tentang kasus truk pembawa para imigran yang meledak semalam. Kemungkinan ada hubungannya dengan kartel narkoba yang sedang mereka tanganin, dan ia pun menyuruh anggotanya untuk selalu waspada. Anyway, keep your eyes open. Alright, that's it. Sebelum sesaat, ia ditelepon Walter yang sedang berusaha di kantor polisi. Berlanjut ke Jesse yang singgah ke rumahnya, ia bertemu ayahnya, di mana di sana mereka berniat menjual rumahnya. Dan di sana sedang dilakukan reparasi rumah dikarenakan kondisi sebelumnya yang buruk. Baik lantai atas yang bolong dan sisa slab pada basementnya. Jesse pun terlihat diacuhkan di sana, dan ia pun pergi. Okay. Later, Dad. Kembali ke Hank yang menjemput Walter di kantor polisi. Saat di mobil, Walter menceritakan tentang Skyler yang mengajukan surat penceraian kepadanya dan melarang Walter untuk bertemu dengan anak-anak. She said that? Saat di laundry, Walter didatangin Saul. Setelah mengetahui semuanya, Saul mengatakan Skyler tidak akan melaporkannya ke polisi karena dari sisi manapun Skyler akan kena imbasnya. Seperti iparnya seorang DEA akan rusak reputasinya dan nantinya anak mereka akan malu karena perbuatan bapaknya. Bahkan rumah yang mereka punya akan disita. Mereka akan mengembel di jalanan. Walter pun bukan mempermasalahkan hal itu. Yang Walter permasalahkan ialah Skyler yang pergi dari hidupnya. Saul pun menenangkannya dan menyarankannya untuk lanjut bertransaksi dengan Gus. Saat di luar, Saul menghubungi Mike dan menyuruhnya untuk mengintai kediamannya Skyler. I need eyes on it. Got an address? Saat makan malam bersama Hank, Mary dan tanpa Walter, ketika itu Skyler memanggil Junior dengan panggilan Flynn. Ia pun marah dan kembali bangga dengan sebutan Walter Junior. Dan ia pun menyinggung masalah Walter yang tidak mengajar tadi. Dan wajahnya yang terlihat merah. Walter Junior pun meninggalkan makan malamnya di sana. Saat di luar, Hank pun menduga bahwa itu ialah murni masalah perselingkuhan, di mana Mary yang mengatakan kalau itu masalah perselingkuhan, Skyler pasti cerita padanya. Sepertinya ada masalah yang jauh lebih besar dari itu. Esoknya di kantor Saul, ia didatangin Jesse. Setelah menerima uangnya kembali, Jesse menyuruh Saul untuk melakukan sesuatu. A job? Who's got a job for me? I do. Beralih ke Walter, saat ia kembali ke kontrakannya, di sana sudah ada Walter Junior di sana. Berlanjut di sebuah panti jompo, kita diperlihatkan Upin dan Ipin sedang membesuk si kakek lansia yang bernama Hector Salamanca itu. Di sana mereka mendapatin satu nama yang akan mereka jadikan target, yaitu Walter White. Lanjut ke Skyler, saat di kantor bersama Ted, ia menemukan lagi rekap keuangan perusahaan yang janggal, di mana di sana Ted memohon untuk Skyler bisa mengakalinya dan bertanda tangan di atasnya. Skyler sempat menyinggung ke Ted, apa yang akan ia katakan kepada anak-anaknya tentang kelakuan itu.
Ted pun mengatakan bahwa sebaik-baiknya seseorang pasti ada cacatnya, di mana ia melakukan semua itu hanya untuk keluarganya. I haven't thought that far ahead, Skylar. I'm just trying to keep my head above water, so do it. Saat dikontrakan, Walter mencoba menenangkan kegelisahan Walter Junior terhadap masalah mereka, dan Walter pun akan mengantar pulang Walter Junior segera. Okay, we both love you very, very much. Okay. Di sebuah kantor notaris, terlihat Saul sedang berada di sana. Ia mencoba melakukan penawaran kepada orang tua Jesse terkait rumah mereka yang akan dijual. Ia menawarkan harga $400.000, di mana secara pasaran itu jauh di bawah. Awalnya orang tua Jesse menolak dengan tawaran yang begitu murah. Namun setelah Saul menyinggung tentang basement rumah itu, yang pernah dijadikan lab untuk membuat narkoba, mereka pun akhirnya deal. Karena kalau tidak, Saul akan membawa itu ke jalur hukum. How about it, counselor? You concur? Kembali ke Walter yang mengantarkan Walter Junior pulang, ia juga membawa pizza sebagai itikat baiknya untuk rujuk bersama Skylar. Namun upayanya ditolak, dan pizza itu pun dilemparkannya ke atap rumah. Keesokan harinya, Walter yang kelihatan habis kacau semalaman, ia terbangun oleh pesan Skylar yang memperingatkannya untuk jaga jarak. Beralih ke orang tuanya Jesse yang melihat Jesse kembali ke rumah tersebut. Mereka sempat mencoba menahan Jesse untuk masuk, dikarenakan rumah itu sudah terjual. Jesse pun dengan epik mengatakan bahwa ialah yang membelinya. Bought the place. Saat Skylar dan Walter Junior pergi, terlihat Mike yang sedang mengintai rumah mereka. Ia pun diam-diam mencoba memasang alat penyadap di sana. Saat itu juga ada Walter yang datang ke sana. Setelah menyadari kunci rumah mereka yang diganti Skylar, Walter pun mencoba masuk lewat belakang. Mike hampir ketahuan di sana. Saat ingin pergi, Mike melihat ada mobil lainnya yang mendatangi rumah Walter. Ternyata itu adalah si Upin dan Ipin. Mereka dengan membawa kampak masuk ke rumah Walter. Segera Mike mengabari Gus Fring. Terjadi adegan menegangkan di sana, di mana Walter yang sedang asik bernyanyi saat mandi, di kamarnya sudah ada si Upin dan si Ipin yang standby dengan kampak di tangan mereka. Sebelum sesaat Walter selesai mandi, si Upin dan Ipin itu menerima pesan yang bertuliskan polos. Walter yang keluar dari kamar mandi pun tidak mendapatin ada orang di sana. Ternyata si Upin dan Ipin itu sudah beranjak pergi beberapa saat yang lalu. Dan episode kali ini pun berakhir di sini. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran mohon ditulis di kolom komentar ya. See you team and have a good time.